boleh ngapa-ngapain, sampai sempat stres, down, sampai pikiran yang aneh-aneh Iya, ya. Setelah itu ya. ada kapan solusi ya. solusinya apa, jawaban doanya. Jawaban doa, kan betul. lama ya waktu itu Lama-lama, ya. iya C. Lama, ya. Lama. Jadi dari Februari tanggal 24 itu ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, awal Juni itu saya ya ini, Tuhan akhirnya itu menunjukkan jalan buat aku sekeluarga, karena di sini tidak ada perubahan yang signifikan, tidak sembuh total gitu loh, iya. Sudah pindah-pindah dokter. Aku ya minum obat terus sampai 2 bulan, kan enggak lucu. Masa terus-terusan? Iya. Nah, nanti bisa bahaya buat, nanti bisa kena yang lain kan gitu. Terus akhirnya Tuhan itu kasih jalan, orang tuaku, papa mamahku ya, papa mamah mertua ya J, dia saranin untuk ayo sudahlah kita ke Penang. Nah dari situ aku sempat sebenarnya takut J, sebenarnya nggak mau, karena apa? Aku nggak pernah berobat sampai luar negeri. Terus bayanganku nanti di sana gimana ya? Kayak Indonesia atau kayak gimana kan nggak ngerti. Terus yang ketiga, aku harus ninggal anak-anakku. Padahal sebelumnya aku nggak pernah kita pergi ninggal anak yang lama itu nggak pernah, kan ini seminggu. Bagiku itu waktu yang berat, lama, karena ya itu aku nggak biasa ninggal anak gitu loh. Dan biasa nangani semuanya itu urusan anak, urusan rumah tangga, aku lah. Jadi pikiran macam-macam, sempat nggak mau, sempat takut ini takut itu, terus tapi didorong sama keluarga. Oh Tuhan itu ya baik ya, maksudnya aku masih bisa mensyukuri punya orang tua, punya mami, punya papa mama, terus punya keluarga dari suami juga yang sangat mensupport. Lah terus akhirnya singkat cerita, tak beranikan diri kita berangkat. Juga ditemani ada keluarga papaku yang notabene juga kena mata, tapi dia operasi katarak karena orang tua. Tapi setidaknya sama-sama lah mata, jadi ada yang bisa merasakan penderitaanku gitu. Nah di sana itu pertolongan mujizat Tuhan terjadi. Dari sini aku bisa cerita gini karena kan aku sudah melalui ya ya. Aku bisa merenungkan ya, sambil cerita aja merenungkan. Memang ternyata orang beriman itu harus dengan bertindak, kan ada ditulis ya, iman tanpa perbuatan itu mati. Kalau kamu tidak mau berusaha ya gimana Tuhan mau nyembuhno kamu. Seperti kayak orang yang sakit kusta kan, dia waktu di perjalanan, dia di jalan tahir sembuh. Jadi melangkah dulu, beriman itu melangkah dulu, nanti aku pasti menyertai kamu. Tuhan tuh bilang gitu, maksudnya ngajari Alfon gitu. Tugasmu lakukan, percaya tok ayo ambek aku lah. Nanti biar Tuhan yang menyelesaikan, yang mengerjakan yang kamu nggak bisa. Contoh kesembuhan kan nggak bisa, kita mau minum obat mahal pun, mau berobat kayak apapun, mau jaga makan kayak apapun, itu hanya membantu. Tapi Alfon percaya kesembuhan, kesehatan itu semua datangnya dari Tuhan. Karena ada ya orang yang sudah jaga kesehatan ketat, akhirnya juga sakit, meninggal karena kena jantung, mungkin apa. Jadi kesimpulanku, panjang umur, kesehatan, kesembuhan itu semua datang dari Tuhan. Tapi kita tetap harus berusaha, usahakanlah. Jadi ceritanya waktu di Indonesia dokter bilang nggak boleh kan, itu lama ya, bulan itu kan betul, nggak beraktivitas, tiba-tiba di Penang itu beda, betul J, betul. Tadi dijawab itu harus berani melangkah. Iya. Nah ini aku ceritain di Penang itu, ternyata begitu aku datang dengan kondisi mata ditutup itu, suster sama orang-orang di sana pada ngeliatin aku. Dikira aku nih habis operasi atau apa, karena kan masih muda kok matanya ditutup. Aku inget banget, nah itu aku inget banget karena Cece tanya dari flashback ya, 1 tahun lalu. Suster tuh langsung gini, loh ini kenapa matanya, dalam bahasa Penang Melayu, operasi? Enggak sus, lah kok ditutup? Iya nggak boleh dibuka sama dokter gitu. Yuk tangan dia bilang kan yuk tangan pegang kapas, sama aja kan tangan kotor. Ya masuk akal. Iya, saya kan bilang waktu itu katanya supaya bersih kan, rapat gitu. Ya udah, terus singkat cerita saya ke dokter di sana, ternyata habis diperiksa malah suruh buka.
Suruh buka. Iya, bukalah semua. Berarti berbeda dong. Beda. Ya. Nah, sangat berbeda. Terus gimana? Nah, Ya, terus habis itu dibuka, terus ini Tuhan yang ajaib lagi. Setelah diperiksa-periksa dokter, dia bilang, oh ya, aku ingat gini kan diagnosis dari Surabaya saya bawa semua ya, J. Terus dokter bilang gini, ini sebenarnya sudah tidak kelihatan apakah ini virus ataupun bakteri. Cuman karena dokter Surabaya menyimpulkan begitu, ya sudah, saya juga tidak berani. Jadi aku dikasih salep herpes, C. Nah, ini aku inget, C. Salep herpes ini lanjutkan aja, tapi tak kasih 2 obat aja, obat antibiotik sama radang. Ini tetes semua, C, nggak ada obat minum. Jadi dan obat minumnya sudah tidak perlu. Cuman yang tadi satu. Sudah tidak boleh diminum. Tidak boleh diminum oleh dokter Penang bilang gitu ya. Padahal sama dokter Indonesia kan suruh minum. Iya. Betul. Cuman obat tetes aja. Iya, tetes toh. Dan itu ajaibnya Tuhan, harganya murah sekali. Sangat murah. Sangat murah. Beda sama ya. Sangat murah. Ya. Beneran, aku sampai wow. Ya. Oh, ternyata dari situ pun selain mata dibuka kan lebih plong ya sebenarnya aku. Tapi di situ pun juga aku di ini sebenarnya berperang dibentuk lagi. Bergumul juga. Iya, karena kebiasaan 3 bulan sudah dibilangi tidak boleh, kena dibuka dikit aja tidak boleh, kok ini tambah dibuka. Ragu-ragu juga. Takut ragu. Waduh. Habis gitu udah, habis dari dokter kan ya kita keluar di jalan ya, mobil-mobil lewat. Saya sempat meragukan, tapi untungnya Tuhan itu ya itu loh, kita di Penang tuh kayak dituntun karena ya itu kebetulan saudaranya papa juga mau berobat kok ya di waktu yang tepat. Dia operasi katarak. Nah, operasi katarak itu cek tidak dapat pengetahuan juga buat cek ya, kalau di sana itu cuma 2 jam kok tutupnya. Habis itu dia juga disuruh buka. Ya padahal kalau operasi itu kan matanya memang dilukai kan, sengaja mata. Iya, waktu itu mata tante saya tuh merah aja loh habis dioperasi ya, jadi kayak ada urat-urat darah-darah dikit. Dia juga dibuka dan malah dokter bilang gini kan, tante saya tanya, dok saya boleh jalan-jalan ke mall kan gitu. Terus dokter bilang gini, tante saya bilang nanti sore boleh tak jalan-jalan ke mall gitu kan. Dokter bilang nggak usah ditunggu sore, siang ini jalan-jalan sana. Nah dari situ enjoy. Iya, akhirnya tanteku 2 orang sih, tante sama om. Iya. Nah kok dia nggak takut? Aku yang takut. Nggak apa-apa, tadi ini sering waktu itu makan jam 9 soalnya aku ingat. Ini loh jumlah kesehatan yang aku ragu. Nanti aku sakit lagi lah. Kalau ini berusaha mengklas ingat-ingat aja. Tapi kamu berani terobos ya? Ya, iya itu Tuhan. Bilang kan ini aja iman itu kalau nggak dibuktikan itu ya terus ngeopo istilahnya. Maksudnya iman itu kan katanya kamu belum melihat, percaya dulu itu kan iman. Percaya bukan karena melihat. Kalau kamu sudah melihat, sudah sembuh, lalu buat apa iman? Justru iman itu dibangun ketika kita mengalami penderitaan. Itu yang diperlukan. Iya dong. Jadi kita enak, oke, kita aku dibuka. Nah, dibuka. Berarti kan sudah lebih lumayan, relax. Istilahnya aku bisa lihat-lihat di kita, meskipun masih cepat-cepat deh. 2 hari pertama tuh cepat-cepat memang sampai aku nggak kuat ya tak minumin obat anti nyeri juga. Tapi hari ketiga Tuhan menunjukkan kuasanya. Aku percaya itu mujizat dan semua itu kuasa Tuhan itu. Jadi aku tidak mau menonjolkan dokternya yang hebat atau apa saja, tapi Tuhan itu yang hebat. Karena kalau Tuhan tidak mau nyembuh, ya percuma aku kesana juga ada bakal sembuh kan. Tapi dari situ ya jadi pembelajaran aku yang sekarang ini semakin mengenal ternyata semuanya itu memang katanya dari Tuhan. Kita tuh cuma manusia bisanya berusaha, berencana. Tapi kalau Tuhan yang dia sekali berfirman, ya aku mau dan jadi. Tapi kalau Tuhan memang enggak mau, ya kita ya enggak bisa apa-apa. Tapi kita tuh tugas kita hanya itu tadi, percaya iman kita itu tidak salah sih. Nanti kan terserah Tuhan, ya kan Tuhan dia mau apa enggak. Tapi setahuku namanya Bapa yang baik dia pasti mau. Cuman ya kita juga nggak tahu lagi kalau memang Tuhan kadang kan punya rencana yang orang beda. Tapi waktu itu
kan salah satu Tuhan sudah menyembuhkan, dia itu mau menyembuhkan. Iya, betul, mau. Dan ketika menyembuhkan, Tuhan itu mau mengerjakannya sampai total, tidak mungkin kembali Iya, sakitnya. benar. Itu yang rema yang Betul, kamu dapat dari Tuhan betul. ya. Tiap Iya, orang total. beda-beda, tapi waktu Iya, itu yang beda-beda kamu tiap dapat orang, itu ya. betul-betul. Dan dia membuat Alfon jadi lebih berani untuk melakukan. Iya, kan, benar. Karena iman Dan tanpa itu perbuatan adalah mati. iya, nah itu juga tapi Alvan juga nggak bem salah bem loh, Iya, aku iya, juga maksudnya belajar diriku ini loh, tak omong-omongi terus, percaya, terus juga waktu di Penang, oh iya nih aku inget nih, kan papi mami Cece juga doain, waktu itu mami Cece juga bilang, Alfon kamu sudah sembuh. Kata-kata gitu aja loh, itu kayak obat loh buat aku. Jadi di situ juga kayak gini, sembuh, kayak ada kamu yakin, ojo terus, sorry bahasa Surabaya ya Ce, ojo terus bimbang ragu lagi. Nah terus bagi itu papa juga ngomong, suamiku juga yang support aku itu ya Ce ya, itu juga ngomong, bahkan dia masang foto kita waktu di Pendang, dibilang aku sudah sembuh. Lah ikut itu aku ngelihat, kan saya periksa, loh kok kamu kok nyulis apa ini di story ya Noni, sudah sembuh kan belum, lah aku masih kayak gitu loh. Kan masih OTW ku. Loh bayangin toh Je, saking ambrol-ambrolnya orang tuh seambrol-ambrolnya wis deh. Iya. Tapi aku percaya Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh tergeletak ya. Tidak sampai brek sekon gitu lah istilahnya, tapi sudah rotok tipis gitu lah. Aku bilang gitu kan masih OTW ku. Nah, terus habis gitu suamiku bilang, loh nih kan apa namanya, iman itu kamu tuh percaya dulu, nanti kamu akan melihat. Nggak boleh bimbang ragu, papa juga bilang gitu, nggak boleh loh nih kamu bimbang ragu, Tuhan berdosa. Tak pikir-pikir, iya ya. Terus sekarang ini baru, jadi melalui proses perjalananku ini baru menghasilkan aku yang sekarang. Jadi kenapa ya maksudnya Tuhan itu izinkan sesuatu tuh proses memang menyakitkan, tapi endingnya membuahkan aku nih sekarang baru bisa mengerti gitu loh. Maksudnya pada saat itu tuh aku nggak ngerti maksud Tuhan tuh apa, fokusku ke masalahku terus sakitku yang nggak selesai. Sekarang sudah melalui setahun, sering aku merenung, maksudnya Tuhan tuh gitu, aku tuh diajari mengenal Dia, lebih lagi punya hubungan lebih dalam. Terus iman itu kamu tuh harus, orang beriman tuh kayak gini, percaya dulu, jangan melihat lah ya wis kasep lah ya itu. Iman itu iya, dan iman itu menerobos kemustahilan. Tapi yang waktu di Penang tuh ya. Betul. Terus apa ya iman itu juga itu loh apa tadi, iman itu melawan logika, fakta. Melawan fakta. Yes, nah ini aku yang dapat juga waktu aku bergumul itu ya sama Tuhan, proses pengenalan Tuhan. Aku sering dengar khotbah, cuplikan apa tuh, ada satu yang aku waktu itu oh ya tak lakukan jadi apa, kita ketika dengar firman itu enggak bisa cuma dengar, lakukan, praktekkan. Iya, ada hamba Tuhan bilang gini, fakta harus tunduk pada kebenaran. Fakta tunduk pada kebenaran. Yes, kebenaran itu kan Yesus toh, truth. Jadi faktanya dokter bilang kamu A, B, C, D wes, atau istilahnya orang bilang kamu tidak punya masa depan, kamu tuh bodoh, kamu tidak akan bisa sukses. Jangan dengar omongan kayak gitu. Itu semua kebohongan iblis. Yang harus kamu dengar adalah perkataan Tuhan, kebenaran gitu. Itu dari situ aku dapat kayak rema ya, Mak. Iya ya. Kalau orang lain aja ditolong, ya aku dengar hamba Tuhan itu juga ditolong Tuhan. Kalau orang lain aja ditolong, aku juga pasti ditolong Tuhan. Iya. Itu iya, itu imanku dibangun. Terus Tuhan bilang, akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Barang siapa yang melekat padaku, dia pasti berbuah juga, atau berbuah lebat. Maksudnya kalau melekat sama pokok anggur itu Tuhan, apa yang Tuhan punya itu kita punya. Jadi misalkan Tuhan punya ketenangan, punya damai sejahtera, punya kesehatan. Semua kan yang baik ini datangnya dari Tuhan. Yang baik datangnya dari Tuhan. Iya. Yang tidak baik itu selalu datangnya dari iblis. Tapi kadang Tuhan izinkan untuk memproses kita ini kan. Tapi sesungguhnya semua yang baik itu dari Tuhan. Tuhan pengen anak-anakku happy, punya masa depan yang bagus, sehat, kan gitu Je. Tidak mungkin Tuhan ngasih anakku tak kasih sakit penyakitnya, tidak mungkin tuh. Iya.
Lah, cuman iblis sering kali membisiki kita Membisiki kebohongan. kebalikannya ya. Iya. Dan itu yang kadang membuat kita Up and down. kita jadi ragu. Iya, iya. Nah, Dalam iya. segala hal sih Betul, kalau betul, aku betul. renungkan sekarang, tidak cuma Iya. dalam hal sakit penyakit loh, Je. Kayak gini nih meluas dalam hal misalkan ekonomi atau studi juga, apa yang tidak mungkin bagimu tuh mungkin bagiku, dan itu memang benar. Asal kamu percaya, jangan Asal bimbang kamu dan percaya. ragu. Heeh, Iya. itu. Jadi wah, kesaksiannya luar biasa ya menurut aku. Andaikan saya yang ada di Makasih. posisinya Semua Alphonse ada ini gimana, tapi apa ya itu yang saya dapat. Nah, jadi Alphonse ada hal-hal yang tadi seperti menerobos iman, Iya, percaya ambil percaya Tuhan. sama Tuhan, terus apa namanya, biar kebenaran itu Iya, kebenaran di atas fakta. fakta. Yes, Nah, fakta ini harus kan yang tunduk. fakta harus tunduk ya. Iya, tadi logika, fakta, apapun yang terjadi harus itu tunduk, harus tunduk pada sama kebenaran kebenaran. firman Tuhan. Iya. Nah, ini yang paling penting buat kita sebetulnya ya. Nah, oke, sebagai penutup, Betul. kata penutup nih kita ya, jangan panjang lebar Betul, kesaksiannya apa. Kira-kira apa pelajaran iman apa yang Alphonse mau sampaikan? Kira-kira Iya, mungkin iya. mau tambah, tadi kan sudah ada, Oke, mau oke. tambah apa? Boleh Betul, disimpulkan. betul. Ya, yang penting setelah saya melalui sekian lama kejadian kemarin dan betapa Tuhan baik melalui setiap proses yang saya alami, saya berkesimpulan dan merenung bahwa pada saat kita itu kalau diizinkan Tuhan mengalami suatu lembah kekelaman atau badai, ujian apapun, ingat jangan terlalu fokus sama badaimu itu. Tetap fokus, berusahalah fokus sama Tuhanmu. Kamu punya Tuhan yang besar, yang sanggup mengatasi semua masalahmu. Dan yang kedua, kalau percaya sama Tuhan itu yang utuh, nggak boleh setengah-setengah. Bimbang ragu itu nggak boleh, harus utuh. Lalu yang ketiga, percayalah kalau Tuhan izinkan sesuatu itu pasti mendatangkan kebaikan. Cuman memang pada saat kita jalan itu nggak mudah, tapi harus percaya dulu. Pokoknya endingnya tuh pasti bagus kok kalau Tuhan yang atur. Lah kayak aku gini kan ternyata untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk cerita, Ini jadi kesaksian. Lah iya, betul. Aku yang mendengarkan jujur aja Iya. waktu itu nggak ngerti. Iya, dapat juga. Oh iya. Iya, Kalau ternyata aku, maksudnya kayak iya. gini toh Tuhan ya. Terus menjadikan Alphonse juga, seandainya kalau aku tidak diizinkan Tuhan menunggu ya J, itu kan waktu menunggu lama itu Iya. mungkin aku ya tidak jadi pribadi yang kepingin mengenal Tuhan lebih. Iya kan, kalau kadang doa kita cepat dijawab itu tidak menjadikan kita itu siapa ya, kayak siswa itu kalau kamu tidak melalui ujian yang berat kamu ya tidak bisa naik kelas. Kalau soalnya gampang-gampang terus gitu loh, jadi ya Iya. sakit sedikit sembuh, apa sedikit ditulungi, apa sedikit langsung dijawab. Itu kayak nggak jadiin kita tuh punya mental atau nggak kepengen kenal Tuhan lebih lagi. Tapi dengan kejadian gini kan aku jadi kepingin mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi orientasinya sebetulnya Alphonse menjadi pribadi yang lebih fokus pada Tuhannya, bukan Iya. berkat atau mujizatnya. Lah ya betul. Jadi perubahan hidup ini C di atas mujizat kesembuhan. Yaitu mungkin yang bisa aku tutup. Terima kasih Alphonse buat kesaksiannya. Sama-sama, Saya semoga merasakan bahwa apa yang Alphonse ceritakan itu benar-benar dari Iya, kenyataan. ya memang yang itu aku alami dan yang terjadi. Semoga jadi berkat buat berkat JJ ya. sama teman-teman semua. Oke, yang terima kasih mendengarkan. Alphonse ya. Iya, Terima sama-sama. kasih. Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian dari Alphonse. Saya percaya mungkin ada dari teman-teman yang mendengarkan itu mengalami pergumulan yang mungkin tidak sama 100%, tapi kurang lebih mirip lah ya. Ya. Karena kita semua adalah manusia yang juga Iya. punya masalah. Iya. Tapi saya percaya, sangat-sangat percaya, seperti Alphonse sudah mengalami semakin dekat dengan Tuhan, saya percaya kesaksian ini juga bisa menjadi menguatkan kita semua yang mungkin juga mengalami masalah seperti itu. Nah, ini doa kami. Sekian kesaksian kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Alphonse. Iya, sama-sama J. Tuhan berkati.